Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Jumpa lagi dengan Lisna. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap semangat. Saya minta maaf karena mungkin beberapa hari ini ya up ceritanya agak sorean karena kendala di suara saya ya. Karena setiap pagi dan siang suara saya itu nggak bisa didengerin, dan hanya sore hari gini udah sedikit normal. Oke, kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Kara mendorong dada sang pria, memberi sedikit jarak di antara mereka. Sekarang kau membuatku terdengar seperti pelakor yang sesungguhnya. Baiklah, biar ku ralat omonganku. Seumur hidup, aku baru melakukannya 2 kali. Dua-duanya ku lakukan bersamamu. Kau tidak merebutku dari siapapun, Kara. Sejak awal, aku memantapkan hati itu padamu. Kara kini tak bisa berpaling lagi. Karena itu ia terpaksa meninggikan alis meremehkan. Kau baru saja bilang kalau aku sudah merebut hatimu. Iya, bukan dari wanita lain, tapi diriku sendiri. Aku telah kehilangan kendali atas hatiku dan kau harus bertanggung jawab atas hal itu. Kara mencoba tertawa tetapi suaranya tidak terdengar. Ia pun menggeleng tipis. Tak kusangka bosku ini raja gombal. Kau baru saja mengapresiasi kebaikanku, tapi kenapa kau menolak ketulusanku? Ucapan terima kasihmu itu palsu, ha? Alis Kara sontak bertaut. Tidak. Kalau begitu, kau berani buktikan. Aku dan anak-anak sempat membicarakan tentang piknik di pantai. Bagaimana kalau kita mewujudkannya besok? Kau tidak takut ada media yang meliput? CEO terbaik dunia bisa terkena skandal. Frank tertawa kecut. Kara, sekali ini saja, tolong abaikan orang lain. Fokus pada kita saja. Apalagi media mana yang berani menerbitkan gosip tentangku. Mereka takut bangkrut. Kara memicingkan mata seolah berpikir. Kau yakin? Pegang omonganku. Kara menggantung keheningan sejenak, menguji kesabaran sang pria. Baiklah, tapi setelah ini biarkan aku mencari apartemen lain. Frank menarik nafas dalam-dalam. Paru-parunya kini penuh dengan kegembiraan. Deal. Sedetik kemudian ia mengecup bibir Kara. Sang wanita tersentak karena ulahnya. Frank, kau berjanji untuk tidak melewati batas. Ini masih termasuk dalam batas, Kara. Kau tidak tahu seberapa jauh aku melewatinya. Kara mendesah tak percaya, namun dengan tatapan seteduh itu mustahil jantungnya tidak berdegup kencang. Jadi, bolehkah aku menciummu? Aku janji tidak akan membawamu ke ranjang kali ini. Kara tidak menjawab, namun lambat laun jarak mereka kembali merapat. Selang beberapa saat kemesraan mulai membara. Mama! Kara dan Frank sontak mengambil jarak. Ketika mendapati Lois yang sedang menggosok mata, mereka cepat-cepat membetulkan pakaian dan mengelap bibir mereka. Sayang, sapa Kara canggung. Sementara Frank berbalik menghadap taman, ia berjalan menghampiri sang balita di pintu. Kamu belum tidur? Aku telah bangun karena kebelet pipis, tapi aku tidak bisa membuka celana dengan satu tangan. Kalau begitu, ayo kita ke toilet.
Kara meraih tangan Lois yang tidak digips. Tanpa terduga sang putra menolak. Aku mau ditemani Tuan Helper. Frank sontak menoleh sebatas pundak dan terbelalak. Aku? Ia belum berani membalikkan badan. Iya, kau sudah berjanji untuk mengulusku selama di sini. Kau harus menepatinya. Mau tidak mau, Frank menurunkan sweaternya sebawah mungkin. Setelah itu barulah ia menghampiri sang balita. Ayo jagoan, kita ke toilet sekarang. Sambil menyambut tangan Frank, Lois bertanya, apakah kau kebelet juga? Kara dan Frank terbelalak demi meredakan ketegangan. Sang pria membalas, kenapa kau bertanya begitu? Bulung pipitmu naik. Kara spontan membekap tawa dengan kepalan tangan. Sementara itu Frank tergagap dengan wajah memerah. Iya, aku kebelet. Kita sebaiknya segera ke toilet. Ia menggendong bocah itu dan mulai berlari. Seumur hidup ia belum pernah merasakan sensasi seperti itu. Entah bagaimana ia harus menghadapi Kara nanti. Selamat pagi, Tuan Herbert. Mendengar suara Kara, Frank sontak menoleh ke pintu. Sang sekretaris ternyata sedang melangkah masuk. Diapit oleh si kembar, senyum terkulum menghiasi wajahnya. Frank pun berkedip canggung sambil menggaruk dagu. Ia mengalihkan pandangan kepada Lois dan Emily. Hai, bagaimana tidur kalian? Nyenyak, angguk Lois singkat. Iya, tidurku juga berkualitas. Aku juga selimut berbulu di kamarku. Itu sangat lembut. Frank terkekeh mendengar pengakuan Emily. Kalau begitu, kamu boleh membawanya pulang nanti. Benarkah? Sedetik kemudian balita itu mendongak ke arah sang ibu. Apakah boleh, Ma? Kara tersenyum hangat. Boleh, madu kecil. Yes, terima kasih Tuan baik hati. Aku akan menjaga selimut itu dengan baik. Sementara saudaranya sibuk berekspresi manis, Lois berjinjit mengintai tablet di atas meja. Apakah kau sedang bekerja? Tapi Mama bilang kita akan ke pantai pagi ini. Kami bahkan sudah siap. Frank menyentak alis. Iya, kita memang akan berangkat sebentar lagi. Aku hanya memeriksa apakah ada tugas penting yang terlewatkan. Apakah perlu ku bantu? Mendengar suara lembut itu, saraf sang pria menegang lagi. Tidak perlu. Ini tidak lama. Kalian pergilah ke limosin lebih dulu. Aku akan menyusul. Kara kembali mengulum senyum. Baiklah, malaikat kecil, ayo kita keluar. Bolehkah aku menunggu Tuan Helper? Aku ingin melihat bagaimana pebisnis bekerja. Pebisnis, Lois? Si bocah laki-laki mengangguk malas. Aku seharusnya menyebut pengusaha saja. Frank tertawa kecil. Tentu saja boleh. Tapi tidak banyak yang bisa kau lihat. Aku hanya memilah agenda. Tidak apa-apa. Geleng Lois ringan. Sepertinya Kara dan Emily. Frank memutar kursinya menghadap sang balita. Bagaimana Lois? Kita mulai sekarang. Kita harus segera berangkat. Ia merentangkan tangan bersiap menyambut Lois ke pangkuannya. Tanpa terduga, bocah itu malah mengangkat kaki setinggi mungkin, lalu menjatuhkannya di atas kakinya. Meskipun tidak sakit, Frank tersentak dengan mata terbelalak. Lois, kenapa kamu menginjak kakiku? Balita itu mengacungkan kepalan tangan.
Aku sebenarnya ingin memberimu pelajaran tadi malam, tapi karena mengantuk, aku menundanya sampai sekarang. Alis Frank mulai bertaut. Semalam, kamu sudah mencium mama tanpa izin dariku. Kamu kira aku tidak lihat? Frank berkedip-kedip kehabisan kata. Selang berenungan singkat, ia memajukan kepalanya dan berbisik. Apakah kamu benar-benar berusia 4 tahun? Iya, minggu depan aku ulang tahun. Lois tetap berusaha sangar meskipun sedikit bingung. Lalu kenapa kamu tahu banyak tentang urusan orang dewasa? Lois menaikkan alis dan menjawab santai. Karena aku anak jenius. Aku mengerti kalau setiap orang harus setia kepada pasangannya. Dan hubungan mereka harus mendapat izin dari orang-orang terdekat. Frank menurunkan sebelah alis. Siapa yang memberitahukan itu? Itu jawaban mama saat kami bertanya tentang Brandon. Dia tidak setia kepada pacarnya, jadi dia ditampar dengan keras. Orang tuanya juga marah kepadanya. Sembari mengangguk, Frank mengelus dagu. Jadi, aku baru boleh mencium mamamu kalau aku sudah mendapat izin darimu. Lois mengangguk. Dan memutuskan pacarmu. Memangnya kamu tidak mengerti? Laki-laki hanya boleh setia pada satu wanita. Tanpa sadar bibir Frank melengkung lebar. Ia tergelitik oleh kedewasaan balita itu. Baiklah, aku janji akan segera putus dengan tunanganku. Dan berjanjilah untuk tidak mencium mamaku. Alih-alih mengangguk, Frank menaikkan alis dan bergumam lirih. Aku tidak bisa menjanjikan hal itu. Apa? Ia menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Sekarang kau masih tertarik melihat pekerjaanku. Bibir Lois masih mengerucut, namun kerut alisnya tidak sekusut tadi. Mau? Frank pun mengangkat sang putra ke pangkuan. Merasa gemas, ia mencuri kesempatan untuk mengecup pipi balita itu. Hei, kenapa kamu menciumku? Lois membersihkan jejak bibir sang CEO dengan sebelah tangan. Karena kamu sangat lucu. Sekarang mari melanjutkan pekerjaan. Jangan sampai Mama dan Emily menunggu lama. Lois tidak lagi bersuara, ia juga sudah tidak sabar untuk pergi ke pantai. Pertengkarannya dengan Frank bisa ia lanjutkan nanti. 1 jam kemudian mereka telah menggelar tikar di atas pasir. Sebuah payung raksasa tertancap di dekat mereka. Sambil duduk menghadap laut, mereka bercengkerama dan tertawa. Terima kasih Mama. Roti lapis isi telur buatan Mama memang paling enak. Ini adalah sarapan terbaik sedunia. Emily mengacungkan jempol untuk sang ibu. Sementara Kara tertawa tipis, Frank mengerutkan sebelah alis. Kamu suka roti lapis? Emily mengangguk tegas. Iya, ini makanan favoritku. Kalau Lois, dia juga chicken pasta salad. Lihatlah. Dia menunjuk tempat bekal sang kakak. Hanya tersisa brokoli di sana. Lois cuma memakan ayam dan pastanya. Frank seketika jatuh dalam perenungan. Ia akhirnya mengerti. Sarapan pertama yang disiapkan oleh Kara untuknya ternyata adalah kesukaan si kembar. Pantas saja itu sesuai dengan seleranya. Sementara itu, Royce terbelalak. Ia cepat-cepat menutupi kotak bekal di hadapannya. Melihat kelakuan sang putra, Kara memasang raut bijak. Sayang, kita tidak boleh membuang makanan. Ada banyak orang kelaparan di luar sana.
kita harus bersyukur dengan apa yang ada di piring kita. Jadi, ayo habiskan brokolimu. Tapi aku tidak suka. Lois merajuk. Lagi pula, aku hanya butuh protein dan karbohidrat untuk membentukkan otot dan menjadi kuat. Siapa bilang? Celetuk Frank sambil membelalakan mata di balik kacamata hitamnya. Brokoli itu mengandung banyak vitamin dan mineral, termasuk kalsium yang baik untuk tulang. Mulut Lois seketika membulat. Jadi, sayur kelibo ini juga bisa membuatku bertambah kuat. Tentu. Kara menancapkan garpu pada sepotong brokoli dan membawanya ke mulut Lois. Apa kamu masih tidak mau memakannya? Kalau saja aku tahu manfaatnya sejak dulu, aku tidak akan diam-diam membuang brokoliku. Lois melahap suapan sang ibu dengan penuh semangat, sadar bahwa kerjasama mereka cukup bagus. Kara melirik bosnya dengan senyum simpul. Ternyata laki-laki ini tahu cara mendidik anak. Untuk pertama kalinya Kara mau mengakui sisi lembut sang CEO. Mama, panggil Lois dengan mulut yang masih penuh. Coba Kei tanda kasih sayangku. Makanlah brokoli ini. Mama juga harus kuat. Lois menyodorkan sepotong brokoli ke mulut Kara. Wanita itu mendesah tak percaya. Kamu sengaja menyuap mama supaya brokolimu cepat habis. Manfaatnya tidak akan maksimal kalau begitu. Sang balita menggeleng lugu. Tidak, ini tanda kasih sayangku. Kedepannya aku janji akan menghabiskan brokoliku. Sambil mengulum senyum, Kara pun menerima suapan itu. Terima kasih, madu kecil. Sama-sama, Mama. Kemudian ia menusuk potongan lain. Ini Emily, kamu juga harus makan kalsium. Tulangmu masih kurang kuat. Gadis mungil itu sontak mengenyit. Lois, kamu culang. Aku juga punya brokoli di kotak bekalku. Ia menjauhkan mulut dari garpu, tetapi Lois terus memaksa. Frank tertawa melihat tingkah balita itu. Namun ketika Lois menyodorkan brokoli tadi untuknya, wajahnya langsung berubah kaku. Karena Emily tidak mau, ini untukmu saja. Sementara hatinya tergelitik oleh sensasi aneh, matanya berkedip-kedip tak percaya. Ini tanda kasih sayangmu untukku. Lois mengedikan sebelah bahu. Anggap saja begitu. Kau sudah berbaik hati mengajak kami piknik hari ini. Dalam sekejap mata sang pria berkaca-kaca. Brokoli itu seperti bongkahan berlian baginya. Terima kasih jagoan. Dengan hati yang ringan ia menerima suapan Lois. Kara diam-diam menahan nafas menyaksikan itu. Entah mengapa ia seperti merasa bahwa keluarga mereka kini utuh. Setelah sarapan matahari semakin tinggi, Kara pun mengoleskan sunscreen untuk Lois, sedangkan Frank mengoleskannya untuk Emily. Selesai, seru Kara sambil mencolek hidung runcing sang putra. Yeay, sekarang apakah kami sudah boleh membangun istana pasir? Emily sontak melirik. Tunggu dulu, aku belum selesai. Begitu Lois melihat wajah sang adik yang terlalu putih dan belepotan, tawanya pun pecah. Emily, mukamu jangan lucu.
kamu sudah seperti badut. Alis Emily sontak melengkung tinggi. Ada apa dengan mukaku? Matanya tampak bergetar. Tidak ada apa-apa Emily. Sunscreenmu cuma belum rata. Bersabarlah sebentar. Frank masih mengusahakan yang terbaik. Ia menggosok-gosok pipi sang balita, tetapi krim itu tetap berantakan. Menyaksikan usaha gigih sang CEO, Kara nyaris tertawa. Kemarilah sayang, biar mama merapikannya untukmu. Sambil mencepik, Emily pindah ke hadapan sang ibu. Kau bilang bisa memakaikan sunscreen untukku. Lirikan matanya tertuju pada Frank dan suaranya terdengar kecewa. Sang pria pun meringis. Ia sadar Emily mirip dengan dirinya. Mereka sama-sama benci jika penampilan mereka tidak sempurna. Mungkinkah gadis mungil itu berhenti menyukainya hanya karena satu perkara?